الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita yang di dunia saat ini adalah merupakan satu anugerah dan karunia dari Allah. Dan ini merupakan kesempatan kita waktu untuk memperjuangkan baik kehidupan dunia itu sendiri maupun kemenangan akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kita salah dalam memahami kehidupan, lalu salah niat dalam menjalankan kehidupan, kemudian salah strategi dalam menjalankan kehidupan, dan akhirnya kita tidak mendapatkan cita-cita kehidupan yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang sangat menarik Allah berikan kepada kita di dalam surat 16 ya, surat Hud ayat 15 dan 16. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Yang artinya, kata Allah, man kana yuridu hayatad dunya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, kembang-kembangnya, gemerlapnya, nuwaffa ilaihim, Allah pasti akan penuhi keinginan itu. A'malahum, tentu dengan kerja keras dan usahanya. Wa hum fiha la yubkhasun, bahkan Allah katakan sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah. Ulaika laisa lahum bil akhirati illa an-nar. Tapi apabila niatnya hanya dunia saja, tidak ada niatan sedikit pun untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah, jadi semata-mata dunia hanya untuk dunia. Dia berjuang, dia bekerja keras hanya semata-mata ingin mendapatkan kesenangan dunia, maka kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Di neraka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, semuanya akan hapus apa yang pernah dia lakukan fiha, di dunia ini, wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa-apa yang pernah dia kerjakan di dunia. Jadi kalau kita lihat ayat ini sangat mengerikan. Ketika kita memahami hidup adalah untuk hidup. Hidup ini adalah sarana saja, kesempatan saja untuk menuju kekekalan dan keabadian. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat itu jauh lebih baik daripada yang sekarang ini, dan akhirat itu lebih kekal dan sabar. Namun faktanya banyak orang yang lupa, seolah-olah hidup itu segala-galanya. Maka kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, dia kecewa. Kalau dia dapat yang dia inginkan, bahagia. Dan tidak sedikit dengan kebahagiaan itu akhirnya lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala apapun yang kita rasakan, senang, susah, mudah, sulit, sama-sama ujian dari Allah. Nilainya sama. Diuji susah kita berhasil, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Diuji kesusahan kita sabar, kita pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, diperkirakan Nabi Muhammad akan mengalami kerisauan. Maka di ayat 12-nya Allah berfirman, "Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malakun innama anta mundirun wallahu innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in wakil." Jadi sebelum datang ayat tadi, 2-3 ayat sebelumnya, Allah mengingatkan kepada Nabi, boleh jadi ya Muhammad, engkau akan meninggalkan sebagian tugas-tugas dakwahmu karena saking beratnya apa yang disampaikan oleh Nabi. Ba'du ma yuha ilaika, bisa jadi kamu akan meninggalkan sebagian yang diwahyukan Allah kepadamu, yaitu tugas-tugas dakwah. Wa dha'iqa bihi sadruka, dadamu akan nyesek Muhammad. Dalam apa? Dalam menghadapi tantangan rintangan dakwah. An yaqulu law unzila alaihi kanzun, karena orang-orang kafir Quraisy itu akan nagih kepada Nabi, akan tanya kepada Nabi, kenapa kalian hanya menasihatkan kami, mengingatkan kami tentang kehidupan akhirat? Kenapa nggak diturunkan saja bendahara untuk kekayaan Allah di bumi ini? Jadi artinya orang kafir itu bakal menanyakan kepada Nabi, jangan hanya nasihat, jangan hanya dakwah, tapi mana harta yang Allah turunkan untuk kami? Kanzun, itu artinya tabungan harta atau materi lah yang diinginkan oleh orang kafir. Auja'ama ma'ahu malak, dan disaksikan oleh para malaikat. Jadi mereka akan menghadapkan kata-kata kepada Nabi dengan semacam sindiran. Jadi hanya sekedar ngajarin bagaimana tentang akhirat, tentang iman, tapi bagaimana, apakah Allah menurunkan harta kepada kita atau tidak? Nah, artinya bahwa dakwah dan kehidupan kita ini salah satu bentuk tantangan rintangan yang paling berat adalah paham materialisme. Ini, saya kira tidak hanya dari zaman Nabi sampai hari ini. Ketika salah kita berpikir tentang dunia ini, seolah-olah yang kita pikirin zinataha, kesenangannya saja. Padahal semua senang atau susah dunia ini adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya, apabila kita mampu menghadapi ujian ini, tentu kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka alangkah tepatnya ketika kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita, an Abi Amr radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Hadis dari Abi Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memegang dua pundakku. Dan lalu kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadikan kehidupan dunia seolah-olah kamu sebagai orang asing. Jadi jangan betah-betah amat di dunia ini. Jangan ingin terus kita hidup di dunia ini. Pasti akan kita tinggalkan. Suka tidak suka, senang atau tidak senang, cepat atau lama. Maka jangan kayak merasa, oh ini tempat tinggal kita. Bukan. Di sini kita hanya sebagai orang asing.
Maka jangan betah-betah banget, jangan segala-galanya dunia. Karena kita suatu saat akan pulang ke tempat kita yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Au abiri sabiran, atau sekedar nyebrang saja. Mau nyebrang laut, mau nyebrang jalan, jangan. Ini yang perlu kita ingatkan, pelajaran kehidupan dari Rasulullah SAW. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, kemudian memberikan nasihat kepada kita, idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau datang waktu pagi jangan usah menunggu waktu sore. Pagi itu apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan apa, ketaatan apa, lakukan. Jangan tunggu-tunggu waktu. Sering orang pagi masih sehat, tiba-tiba sore sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi di masa-masa pandemi, kita sering dikagetkan satu hari bisa 2 kali, ya, baik berita maupun di HP dan seterusnya. Pagi masih sehat, masih komunikasi, sore sudah innalillahi. Maka nasihat ini sangat efektif kapan saja, termasuk pada hari-hari seperti ini. Idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau datang pagi enggak usah menunggu sore. Mari kita segera lakukan kebaikan apa, tugas apa, kewajiban apa, dan seterusnya. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau datang waktu pagi, segera lakukan, jangan menunggu sore. Artinya semua kebaikan yang kita tahu jangan kita tunda-tunda. Karena kadang-kadang beda waktu, sudah lain lagi urusan kita. Kemudian dilanjutkan, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka jadikanlah, lakukanlah, gunakanlah masa kesempatan sehat kalian sebelum datang sakit kalian. Nah, jadi kesehatan ini merupakan modal yang luar biasa. Jangan sampai ada pada diri kita lewat sementara kita tidak mengisi waktu kita dengan kesehatan kita, dengan kesempatan kita. Wa min hayatika limautika, dan kesempatan hidup ini untuk kematian kita. Dan Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang selalu mengerjakan sesuatu untuk kepentingan akhirat. Kalau dunia ini kan biasa-biasa saja, merupakan kebutuhan kita secara naluri, secara manusia. Tapi akhirat, kalau tidak ada iman, kalau tidak ada hidayah dari Allah, orang tidak akan pernah memikirkan hal itu. Apalagi tadi, godaan masalah dunia ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulan dalam hadis tadi kita ambil pelajaran yang pertama, bahwa marilah kita segera, mumpung Allah berikan kesehatan, mumpung Allah berikan kesempatan, Allah memberikan waktu kepada kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan dengan kebaikan sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, marilah kita mensikapi kehidupan dunia ini dengan gaya zuhud. Artinya jangan segala-galanya dunia. Dunia kita jadikan sebagai sarana untuk akhirat kita. Kemudian yang ketiga, hidup kita adalah kesempatan untuk mendapatkan akhirat kelak di yaumil qiyamah. Karena kalau hidup kita salah, keliru, maka kita pasti akan keliru dan salah dalam mencapai cita-cita akhirat kita. Dan yang terakhir, marilah jaga kesehatan lahir dan batin. Lahir kita jaga, fisik kita, batin kita adalah ruh kita, akal kita, agar senantiasa terbimbing dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini Allah senantiasa membimbing kita, memberikan panduan kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan benar dan akhirnya dapat mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثنى بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعط كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة